Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Al-Izzah dimanapun Anda berada. Dan selamat datang juga warga kota Serang dimanapun berada di podcast Yayasan Al-Izzah Serang. Podcast yang berkomitmen membahas mengenai dunia pendidikan, khususnya di wilayah kota Serang. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Al-Izzah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman serta fisik sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah bersama saya kembali Ali Fikri yang insya Allah akan memandu di podcast pada siang hari ini spesial Ramadan dengan tema Ramadan, momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat. Alhamdulillah, di sini sudah hadir pemateri narasumber kita. Masya Allah, ini narasumber spesial. Langsung kita datangkan Bapak Wakil Wali Kota Serang, Masya Allah, Bapak Nur Agis Aulia SS ya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Agis? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terasa ini udah Ramadan ke-12. 12, Masya Allah. Semoga senantiasa sehat ya Pak Agis ya. Amin. Keluarga juga sehat. Amin. Semoga agar kita dapat menjalankan ibadah bulan suci Amin. Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Luar biasa. Oke, ada sedikit pantun terlebih dahulu Pak Agis. Baik. Masya Allah. Saya ngomong cakep dong nanti. Boleh, cakep banget. Ngabuburit ke tengah sawah. Cakep. Buka puasa pakai ketupat. Cakep. Bulan Ramadan penuh berkah. Cakep. Ekonomi umat jadi meningkat. Masya Allah. Sesuai tema ya Pak Gis ya. Meledak. Masya Allah. Iya, meledak pokoknya Pak Gis ya. Momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat. Nah, ini menarik Pak Gis ya. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita banyak menjumpai fenomena-fenomena yang banyak dijumpai di pinggir-pinggir jalan ya Pak Agis, apalagi ketika mau menjelang buka puasa. Masa. Iya, banyak warga-warga dadakan kali ya Pak Agis ya, dadakan, Masya Allah, menjajakan atau ikut berusaha. Berusaha mungkin untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya, atau mencari tambahan-tambahan pemasukan buat keluarga yang luar biasa. Ini cuma 1 tahun sekali yang kita jumpai di bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira tanggapan dari Pak Agi sendiri seperti apa nih Pak? Jadi kalau saya saya lihat ya secara keseluruhan memang Ramadan ini kan salah satu bulan yang memang dinanti gitu kan. Betul. Salah satu bulan terbaik juga gitu kan. Nah, jadi selain di situ pahala dilipat gandakan, kemudian ada salah satu hari di mana itu kemudian pahala itu dikali beribu-ribu lipat juga. Yaitu di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Tapi memang uniknya di Kota Serang ini begitu ya, terkait tentang fenomena munculnya usaha terutama takjil atau makanan untuk berbuka di beberapa titik lokasi ya. Ada yang memang itu diorganisir, ada yang tidak terorganisir. Kalau diorganisir tuh yang biasanya kayak misalkan di Masjid Agung, di Masjid ada Gajah Ramadan, Masya Allah. di Pasar Lama, di Pasar Lama juga ya, ada. Betul. Sekarang udah ada di komplek-komplek. Kemarin di Bumi Agung gitu. Kemudian kemarin itu ada perumahan Beringin juga. Perumahan Beringin. Terus di Taktakan ada di daerah Safira. Jadi memang luar biasa nih. Jadi banyak kemudian beberapa warga berinisiatif untuk membuka bazar Ramadan, khususnya takjil menjelang berbuka gitu. Selain dari itu, yang tidak terorganisir tiba-tiba di pinggir jalan ada yang jualan. Takjil itu juga banyak, hampir di beberapa titik protokoler jalan di Kota Serang juga ada. Nah, ini artinya apa? Ini sebenarnya bulan Ramadan itu ya selain tadi berkelimpahan pahala, tapi
berkelimpahan rezeki juga. Rezeki juga, Masya Nah, Allah. jadi ini dioptimalkan oleh warga masyarakat Kota Serang, salah satunya untuk peningkatan ekonomi. Ekonomi, Masya Allah, luar biasa. Memang ada yang terorganisir dan ada yang memang tidak ya. Betul, Tidak. betul. Salah satunya yang saya tahu di Masjid Agung itu ya, Oke, Pak Agis ya. ya, Salah siap. satu Masjid Agung. Itu bukanya memang dari sore ya, nggak siang ya? Sore. Dari sore ya. Siang nanti Bang. siapa beli? Oh, Masya Allah. Iya. Ya, Emang sengaja dari siang ya, karena memang dari sore dulu sore. sore ya, undang-undangnya ya warung makan dari pagi sampai siang tidak boleh buka ya, Iya. dan tidak boleh buka. Ya, apalagi Masya Allah di bulan suci Ramadan ini, iya, seperti apa yang tadi Pak Agis katakan ya, bulan yang penuh berkah, ya bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan yang dilipat gandakan rezeki juga ya, rezeki juga, karena memang Allah membuka rezeki seluas-luasnya ya. Betul. Iya, di bulan suci Ramadan ini untuk umatnya yang ingin berusaha ya. Betul. Kalau yang nggak berusaha nggak dapat dong. Iya betul, sama Iya, kan. sama aja ya. Puasa ya nggak dapat. Oh iya, nggak dapat pahala ya. Betul. Iya, Masya Allah. Oke, untuk Kota Serang sendiri Pak Agis ya, eh, titik beratnya mengenai ekonomi umat ini, apakah ada apa ya, rencana-rencana atau program-program ya khususnya untuk meningkatkan ekonomi umat gitu tuh di pemerintahan Kota Serang sendiri? Ya oke, kalau pertama kita harus melakukan pemetaan terkait tentang para pelaku UMKM ya, baik levelnya mikro atau ultra mikro yang lebih bawah lagi begitu ya. Kita petakan seperti apa. Nah, seperti apa kondisinya, seperti apa tantangannya. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang kemudian perlu disupport, apa yang perlu diintervensi dari pemerintah. Gitu. Karena hampir setiap pelaku UMKM di Kota Serang itu masalahnya berbeda, tantangannya berbeda. Ada yang mungkin masalah terkait tentang packaging, ada yang tentang perizinan, misalkan halal, kemudian haki dan segala macamnya. Ada yang tentang permodalan, ada yang tentang pemasaran, macam-macam begitu. Nah, makanya kita ingin melakukan pemetaan secara komprehensif. Ada berapa pelaku UMKM yang memang betul-betul real dan kondisinya seperti apa dan apa masalah tantangannya. Sehingga nanti ke depan program-program yang ditawarkan oleh Kota Serang, pemerintah Kota Serang itu memang betul-betul menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Khususnya di Kota Iya Serang. dong. Nah, insya Allah dalam waktu dekat juga 100 hari kerja kita akan launching ya. Ini sudah digarap sama Pak Kadis Pak Haji Wahyu begitu ya. Beliau juga kepala Satgas. Beliau juga sudah menyiapkan namanya klinik UMKM. Klinik UMKM, Masya Allah. Nggak hanya klinik kesehatan ya, Pak Agis ya. Iya, Masya Allah. Banyak yang UMKM yang sakit juga. Oh, Masya Allah, sakit ya. Sakit dalam tanda kutip ya. Iya. Mungkin sakit modalnya atau pemasarannya gitu kan, atau lain sebagainya. Nah, jadi harapannya di Kota Serang ini ada tempat di mana para pelaku UMKM itu gitu ya, bisa mengadu, bisa bercerita masalah apa yang sedang dihadapi, seperti apa kemudian solusinya. Nah, kita fasilitasi itu. Nah, makanya ini yang kemudian kita coba kembangkan ya. Ke depan sih memang kita kan sudah punya program yang namanya modal gratis begitu. Dan insya Allah kita akan siapkan di 2026 begitu kan. Untuk para pelaku UMKM khususnya yang ultra mikro gitu. Tersiapkan. Kalau yang agak besar ya kita bisa fasilitasi dengan KUR ataupun dengan beberapa model pemodalan lainnya. Nah, ini juga kita kembangkan. Nah, ke depan juga concern kita terkait tentang sertifikasi halal, kemudian haki, kemudian PIRT, dan semuanya kita juga concern bagaimana kemudian para pelaku UMKM juga tadi tersertifikasi halal, BPOM dan segala macamnya. Nah, jadi itu. Jadi insya Allah ke depan pemerintah Kota Serang memang komitmen untuk melakukan pendampingan pelaku UMKM di Kota Serang. Untuk apa? Untuk pelaku UMKM ini bisa bertumbuh. Betul, Masya Allah. Bisa meningkat ekonominya. Ya, itu pasti. Insya Allah. Sesuai dengan tema kita ya hari ini. Betul. Yaitu Ramadan dan momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat, luar biasa. Untuk di program-program bulan Ramadan ini sendiri, ada apa aja itu Pak Agis? Nah, kalau sekarang memang ya selain kita memfasilitasi beberapa pelaku UMKM tuh untuk bisa berjualan kayak misalkan di Pasar Lama, di beberapa tempat itu memang
disiplin Indakop memang sekarang sedang concern terkait tentang harga bahan pokok ya. Harga bahan Karena pokok, kan iya. kita sudah ya ini sebenarnya kan musiman ya, menjelang Ramadan atau menjelang Iya, Idul Fitri itu dinamis harganya begitu. Nah ini yang iya. kemudian sedang dipantau, monitor ketat oleh Indakop ya supaya apa? Supaya tidak ada gejolak harga gitu. Makanya programnya selain tadi ada pangan murah, ada banyak sembako, sembako murah, kemudian beberapa apa namanya kolaborasi dengan eh, stakeholder yang ada, bagaimana kemudian kita bisa melakukan operasi pasar. Jadi itu yang kemudian konsentrasinya gitu lah. Selebihnya ya kita mensupport para pelaku UMKM gitu untuk kemudian bisa berjualan. Nah, makanya ada beberapa yang mungkin nanti ke depan kita kita tata lebih baik lagi supaya nanti para pelaku UMKM juga bisa terfasilitasi untuk menjajakan produknya. Luar biasa ya, Masya Allah. Kota Serang memiliki kepala daerah yang memang benar-benar serius ya, Iya, benar-benar serius untuk mensupport warganya, khususnya warga yang berkecimpung di bidang usaha UMKM ya, Pak Agus, Masya Allah luar biasa. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Siam, bulannya orang-orang berpuasa, Syahrul Maghfirah, bulannya penuh dengan ampunan, dan Syahrul Mubarak, betul. yaitu bulan penuh berkah ya, termasuk eh, pemilik UMKM ya. Ya, banyak sekali pemilik UMKM yang untung berlipat ganda ya, berlipat ganda ketika menjelang Idul Fitri, Idul Fitri ataupun memang dalam bulan-bulan suci Ramadan ini gitu tuh, Masya Allah. Jadi yang tadinya hanya jualan es atau bisa dengan jualan ditambah dengan jual gorengannya ya, gitu, dengan cemilannya dan lain sebagainya, Masya Allah luar biasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Ages. Siap. Iya. Di bulan suci Ramadan ini kan luar biasa ya, Kota Serang sudah membuka beberapa titik tadi ya, bazar ya. Di samping yang saya dengar tadi di Masjid Agung, ada juga di perumahan-perumahan sekitar Kota Serang. Yes. Iya, itu ada berapa perumahan itu, Pak Agis? Ya, ada beberapa perumahan ya. Cuma memang secara detail kita nggak, karena memang ada yang musiman aja, cuma Oh, hari Minggu musiman, iya. doang, hari ini. Nah itu belum kita data secara detail ada berapa perumahannya. Ada perumahannya. Itu. Cuma yang sudah buka tadi yang saya sempat dengar ada di perumahan BAP ya. BAP, BAP Beringin. ya di Beringin juga itu mengundang kita untuk membuka di masuk Safira. Masuk Safira, iya, Masya Allah. Itu termasuk salah satu program dari pemerintah Kota Serang ya. Sebenarnya itu bukan program pemerintah Kota Serang. Oh gitu. Itu adalah inisiatif. Inisiatif Inisiatif. UMKM wilayah tersebut. Yes. Wih, luar biasa, Masya Allah. Inisiatif ya. Makanya ini luar biasanya adalah pelaku UMKM di Kota Serang itu ya kreatif dan punya inisiatif. Makanya kita wajib itu Pemkot untuk kemudian memfasilitasi membantu pelaku UMKM itu untuk kemudian bisa bertumbuh. Yes, luar biasa. Jadi sudah beberapa titik ya, sudah beberapa titik yang memang UMKM yang diorganisir ya, yang diorganisir untuk jualannya gitu ya, untuk pelaku usahanya. Luar biasa, Masya Allah. Momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat. Luar biasa, ini baru beberapa hari atau bulan ya Pak Agis menjabat sebagai wakil wali kota ya. Masya Allah. Dari pandangan Pak Agis sendiri, warga Kota Serang itu kesejahteraannya seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat masyarakat Kota Serang ini memang sekarang ya posisinya dalam posisi yang cukup menantang ya, karena kemiskinan besar, pengangguran juga cukup besar. Oh iya, Masya Allah. Selain itu juga memang para pelaku UMKM-nya juga sedang menghadapi tantangan juga ya, dari masyarakat juga sedang menurun juga. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini juga agak lumayan stabil gitu. Nah jadi kondisi masyarakat Kota Serang ini bisa dibilang kondisinya masih struggle gitu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat Kota Serang juga menyiapkan beberapa tadi inisiatif untuk kemudian bisa sejahtera,
Makanya banyak kemudian peluang bazar pada ikut, jadilah jadi pedagang. Iya, iya, Ada iya. beberapa potensi peluang lagi ikut begitu. Nah ini yang udah kita dorong. Karena memang kondisinya emang seperti yang mungkin terlihat pada saat ini. Iya, luar biasa ya. Jadi memang belum terlihat ya, belum Apanya? terlihat peningkatan ekonominya, Kalau secara kasat mata sih belum terlihat. belum terlihat secara kata Ya, semata ya, masyarakat. Tapi kalau secara daya beli masyarakat juga menurun, menurun. menurun. Karena kita deflasi. Deflasi. Kita deflasi, inflasi kita minus. Heeh. Ya, dan ini ya kalau inflasi minus kan namanya deflasi. Nah itu yang kemudian jadi challenge dan agak dalam juga ya, minus 1,3%. Masya Allah, ya. Oke, khususnya di bulan Ramadan ini kan masyarakat pasti permintaan atau minat membeli makanan atau minuman ini meningkat nih. Ya, Ya, kira-kira itu termasuk apa ya, suatu peningkatan atau tidak tuh daya beli masyarakat? maksudnya gimana? Artinya bulan-bulan sebelumnya sebelum Ramadan, nah itu kan daya beli masyarakat tentang minuman, tentang makanan itu kan bisa dibilang biasa saja standar gitu tuh. Tapi ketika bulan Ramadan muncul, akhirnya daya beli masyarakat akan makanan dan minuman meningkat. Ya, secara statistik kan kita belum tahu nih ya, karena belum keluar kan ya dari BPS-nya juga. Ya. Tapi secara kasat mata ya mungkin dengan banyaknya bazar, kemudian para pedagang yang menjajakan makanan di pinggiran jalan, kira ya ada peningkatan gitu untuk konsumsinya. Untuk Tapi konsumsi secara statistik kita masih belum bisa pastikan. belum bisa ya. Iya, karena memang kita juga masih Berjalan ya. Iya, Masya Allah masih berjalan. Baru 12 hari masuk ke bulan Ramadan. Betul. Iya, 12 hari masuk ke bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi yang positifnya ya Kota Serang harganya masih stabil. Harga bahan pokok ya. pokoknya masih stabil. Bahan pokok dari buah-buahan, Betul. beras, telur, minyak, gula. Oke, iya, masih stabil walaupun permintaan masyarakat untuk membuat takjil itu konsumtif berat itu beras, gula pasti naik tuh ya. Ya kalau sekarang sih masih kalau harga ya tadi saya baru ke pasar laut cuma dari HHT-nya 17.700 sekarang 18.000 lah gitu. Jadi cuma lebih 1.000 doang. 1.000 tapi masih termasuk normal ya. Nah, termasuk aman, masih aman. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan sampai menjelang hari raya ya. Betul. Karena memang biasanya menjelang hari raya ini harga barang pokok mulai naik. Gitu tuh. Hari raya dan tahun baru biasanya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sekarang masih standar stabil ya. Sekarang masih dalam posisi yang aman. Aman. Gitu kan. Harga masih stabil, terjaga. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya luar biasa ya di bulan suci Ramadan ini kita jumpai pedagang-pedagang dadakan ya. Pagi pedagang-pedagang dadakan, Masya Allah luar biasa, yang tadinya bukan basicnya berjualan tapi ikut jualan juga, gitu tuh Masya Allah. Itu kira-kira itu masuk UMKM atau tidak itu Pak Gis ya? Maksudnya gimana? Orang jualan dadakan, terus pas bulan suci Ramadan, dia mulai usaha gitu tuh, mulai usaha jual beli gitu. Itu termasuk UMKM atau bukan itu usaha? Ya kalau dia daftarkan ya masuk. Oh termasuk. Iya. Walaupun yang dadakan itu ya. Oh, iya. Tapi kan ini musiman nih Pak Ges. Nanti nggak jualan lagi. Iya. Ya selama dia terdaftar sebagai pelaku UMKM, ya dia pasti pelaku kayak UMKM. Pasti itu terdaftar. Ya. Terdaftar mungkin dapat program atau support dari pemerintah Kota Serang atau ya, ada beberapa program fasilitas yang disiapkan. Jadi di awal tadi. Iya, Masya Allah. Jadi memang perlu diketahui bersama juga sahabat Aliza dimanapun berada dan warga Kota Serang. Berarti kalau misalkan ingin usahanya mendapatkan support, ya fasilitas daripada pemerintah Kota Serang, jadi harus mendaftarkan ya. Iya, jelas kan dia harus terdaftar. Harus terdaftar di Disperindakom sebagai pelaku UMKM. Oh, harus terdaftar sebagai UMKM di Betul. Di kota Serang, di Kota Serang. Disperindakom.
Usaha apa aja itu Pak Agis? Iya, Apa aja ya? betul. Iya, Masya Allah, luar biasa. Oke, Masya Allah, di bulan Ramadan, bulan puasa ini, kita jumpai juga masyarakat, khususnya Kota Serang, Pak Agis ya, walaupun dalam keadaan istilahnya lemes ya, Pak Agis, iya, nggak makan, nggak minum, Masya Allah. Mungkin malam juga sibuk menghidupkan malam Ramadan, ya, mikran gitu ya, tilawah di masjid atau di musholahnya masing-masing, tapi tetap semangat untuk berusaha ya. Pagi semangat untuk berusaha menjalan, apalagi pemilik-pemilik UMKM tetap buka walaupun di bulan suci Ramadan. Yes. Kita luar biasa. Masya Allah, ini salah satu UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Serang, yaitu yang di Masjid As-Sauroh ya. Yang di Masjid As-Sauroh yang kurang lebih ada 100 lebih stand ya. Ya. 100 lebih stand, Masya Allah. Nah, di situ berbagai macam UMKM itu ya Pak Agus ya. Iya. Berbagai macam UMKM, makanan, minuman atau juga pakaian ya. Oke. Iya, dan juga pakaian, Masya Allah. Nah, itu hanya sampai Idul Fitri saja itu ya Pak Agus ya, dibukanya ya. Iya. Masih sampai Idul Fitri saja. Jadi Betul. setelah itu apakah ada bimbingan lain dari pemerintah Kota Serang? Kalau itu belum ada follow up. Seperti apa? Oh, belum ada follow up-nya. Seperti apa kelanjutannya ya? Betul. Iya, UMKM yang sudah mendaftar di bazarnya Masjid As-Sauroh ya. Betul. Masjid Kota Serang kita, Masya Allah, luar biasa. Bagi sahabat Aliza dan warga Kota Serang yang belum pernah mampir ke bazarnya takjil ya, takjil bazar Masjid As-Sauroh, cobain datang ke sana, Masya Allah, luar biasa. Di sana banyak sekali UMKM ya yang menjajakan, yang menjual berbagai macam makanan dan minuman ya, khususnya makanan-makanan khas Kota Serang ya. Kota Serang luar biasa, Masya Allah. Pak Agi sendiri sudah pernah ke sana? Sudah ya? Hari apa ya? Hari Minggu. Meninjau ya, meninjau ke bazar Masjid As-Sauroh. Ya, ada kegiatan dan namanya Gil Ramadan bersama dengan aktivis lingkungan, Trust Ranger dan kawan-kawan. Setelah itu baru mampir belajar ke bazar Ramadan yang ada di Masjid As-Sauroh. Masjid As-Sauroh. Ada yang menarik perhatian Pak Agis kah dari bazar tersebut? Ya menariknya karena memang ada beberapa kuliner yang kayaknya cuma ada pas Ramadan. Iya, maksud seperti apa tuh Pak ketan Agis? bintul. Ketan bintul, wih, Masya Allah. Penggemar berat ya Pak Agis ya? Ya, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya. Cuma emang jarang ditemui ya. Jarang ditemui. Iya, tapi pas Ramadan ada kita temui ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita juga sempat melihat di sana ada yang jual pakaian juga ya. Yes. Ya, walaupun belum masuk waktu beli baju baru ya. Iya, belum masuk ke beli baju baru, Masya Allah, luar biasa. Tapi memang sebagai promosi ya, sebagai promosi bahwasanya di sana tidak hanya menjajakan kuliner, makan dan minum, tapi juga pakaian-pakaian gitu. Betul. Pakaian-pakaian muslim. Betul. Luar biasa. Mungkin ada kata-kata dari Pak Agis untuk pelaku UMKM di warga Kota Serang di bulan Ramadan ini. Kata-kata motivasi. Boleh motivasi ya. Oh ya, udah yang pertama ya bisnis itu butuh inisiatif, kreativitas dan kedisiplinan. Jadi kita harus punya inisiatif yang tinggi, kita harus terus berkreativitas begitu. Dan yang paling penting disiplin untuk melakukan eksekusi. Masya Allah. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan secara konsisten. Insya Allah nanti hasilnya bisa terlihat. Iya, iya, karena nggak ada tiba-tiba kemudian langsung laku ataupun ini nggak ada. Semuanya betul harus ada proses. Betul. Kita harus punya inisiatif yang tinggi, ya, kreativitas dan disiplin eksekusi. Betul. Iya, Masya Allah. 3 atau 4 tadi itu ya Pak Agis ya, Masya Allah. Yang saya kecepatan Pak Agis ya. Disiplin yang tinggi. Yang pertama
Inisiatif, masya Allah, untuk pelaku UMKM ya. Ya. Bisnis itu harus punya Punya inisiatif inisiatif, yang tinggi, inisiatif yang tinggi, kreativitas, kreativitas, kreatif. harus kreatif ya, masya Allah. Yang terakhir adalah disiplin. Disiplin eksekusi, Disiplin eksekusi. disiplin eksekusi, Semuanya harus berjalan dengan konsisten. harus berjalan dengan konsisten. Baru insya Allah bisnisnya akan berjalan ya. Insya Allah. Insya Allah akan berjalan, masya Allah, luar Betul. biasa. Sahabat Alizah dimanapun berada dan warga Kota Serang pada umumnya, itu adalah tips-tips dari Pak Wakil Wali Kota, masya Allah, Bapak Nur Agis Aulia Esos, Betul. tentang motivasi bagi seorang pembisnis harus memiliki apa tadi Pak itu? Inisiatif, kreativitas, dan Disiplin disiplin eksekusi. eksekusi, masya Allah, luar biasa. Itu adalah tips-tips seputar bisnis agar bisnisnya berjalan. Yes. Itu luar biasa. Tanpa itu semua, Stuck. iya, ada saja hambatan-hambatan. Yes, pasti. Ya, Iya. kalau dia nggak punya kreativitas, ya dia akan kalah dengan kompetitor yang dia selalu berinovasi. Kalau nggak ada inisiatif, Betul. nunggu harus diinstruksikan, ya akan ketinggalan. Akan Apalagi nggak ketinggalan. disiplin, ya Betul. sudah akan berantakan. Jadi nggak akan bisa sukses kalau nggak inisiatif, kreatif, dan disiplin. Disiplin. Masya Allah. Akan terselip dengan kompetitor Good. sendiri ya. Yes. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti menunya nih hampir-hampir sama nih ya. Yes. Pak Agis ya. Hampir-hampir sama menunya nih. Yang di sana jual kolak, sini jual kolak. Sana jual es, di sini jual es. Betul. Gitu. Berarti kita harus memiliki kreatif ya. Iya. Kreatif, daya saing ya. Betul. Daya saing biar bisa ya bisnis kita bisa dilirik oleh pembeli gitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Untuk bulan suci Ramadan ini ya, momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi Yes. umat. Iya. Mumpung bulan penuh berkah ya, Pak Agis ya, bulan penuh berkah ya, bertambah segala kebaikan, bertambah berkah, rahmat, kasih sayang Allah, Ya. bertambah pula rezeki kepada kita bagi hambanya yang berusaha ya, Pak Agis ya, masya Allah. Kalau yang nggak berusaha, ya nggak dapat apa-apa. Nah, itu. Pak Agis ya, masya Allah, luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Aliza yang sedang menyaksikan atau menonton, itu luar biasa. Mumpung ada Pak Wakil di sini ya, sekitar ekonomi UMKM ya di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat. Masya Allah. Bulan suci Ramadan padat ya Pak Gis ya. Alhamdulillah. Iya, kegiatannya ya. Iya, walaupun padat tapi tetap Semangat. Harus. Udah harus semangat. tetap semangat, masya Allah. Terus yang kita dengar-dengar Pak Agis juga pelaku ini ya, usaha ya. Betul. Iya, masya Allah, luar biasa, pelaku usaha dan usahanya sudah berjalan ya. Betul. Cukup lama Pak Agis ya. Betul. Iya, bisa diceritakan mungkin 2013 start saya usaha. 2013 ya. Sekarang sudah dilanjutkan oleh CEO baru. Wih, masya Allah, penerus-penerus Pak Agis ya. Setuju. Iya, masya Allah, penerus-penerus yang baru agar bisnisnya tetap berkembang, khususnya di kota Serang berjalan ya, khususnya di kota Serang agar tidak mati Pak Agis ya. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit supaya memberikan motivasi-motivasi bagi sahabat Aliza ataupun bagi warga kota Serang pada umumnya tentang usaha yang pernah Pak Agis jalani. Gitu. Jadi ya kalau usaha saya memang basic peternakan domba dan kambing. Peternakan domba. Ya, karena kita lihat ada potensi permintaan domba dan kambing baik untuk akikah dan kurban dan untuk potongan horeca hotel resto cafe. Jadi saya konsep ke situ. Iya, masya Saya Allah. kemudian ya melakukan budidaya, panen, dijual gitu. Jadi saya suplai akikah, tahunannya di kurban. Nah, ini yang saya jalani dari 2013 sampai saat ini dan alhamdulillah masih terus konsisten dan ini dijalani oleh tim saya selanjutnya. Gitu. Luar biasa, masya Allah. Dari 2013 sampai sekarang ya, masya Allah. Ada buat konsumsi akikah, ya, sama juga ada buat kurban tahunan ya. Kurban tahunnya, apalagi kurban pasti
memiliki daya beli yang cukup ya, Betul. yang cukup banyak ya, Betul. kurban ini Masya Allah ya. Alhamdulillah. Daya cukup yang banyak khususnya di satu tahunan ini ya, satu tahun sekali ini, yaitu di Idul Adha. Ya luar biasa. Jadi sekarang dilanjutkan oleh penerus-penerusnya berikutnya ya, Masya Allah, agar usaha ini tetap berjalan gitu. Agar tidak apa ya, kalau ibarat nasional mau tidak impor ya, Betul. Pak Agis ya. Betul. Tapi mengandalkan produk-produk dari dalam ya, Setuju. mengandalkan produk-produk dari dalam agar UMKM di lokal juga tetap berjalan dan terus berkembang ya Pak Agis ya. Setuju. Masya Allah luar biasa. Ada closing statement mungkin Pak Agis? Ya, kalau saya sih buat sahabat Al-Jizah gitu. Jadi kalau ingin jadi pengusaha atau pelaku UMKM, kata kuncinya adalah fokus ya, kemudian selalu senantiasa belajar. Jadi karena tidak ada yang ahli, yang ada ya terus menerus belajar. Dan yang ketiga adalah sedikit perencanaan, eksekusi sebanyak-banyaknya. Sedikit perencanaan, tapi eksekusi Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Jadi balik sedikit eksekusi gitu kan, banyak perencanaan. Banyak perencanaan, tapi nggak dilaksanakan. Masya Allah, nggak jalan-jalan kan? Iya. Itu aja ya buat sahabat podcast Al-Iza. Terima kasih nih undangannya. Iya, sama-sama. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Agis di sela-sela kesibukannya. Masya Allah, beliau masih menyempatkan hadir di podcast Al-Iza spesial Ramadan. Ya, dengan tema hari ini luar biasa, momentum peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat. Luar biasa. Apalagi Pak Agis sendiri adalah pelaku usaha, Mas, luar biasa. Yes. Jadi memang cocok di bidangnya usaha, memberikan motivasi kepada para pendengar semua. Mungkin cukup sekian ya podcast pada hari ini sekitar kesejahteraan dan peningkatan ekonomi umat. Akhirul kata, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.